Wa in kharajat ban lamun keluar pasara mar'ah bin baitiha dari compokna mar'ah bi ghairi idnihi kalaban tanpa izinnya mar'ah azawj la'anat maka laknat hadaka mar'ah al malaikatu pasara malaikat hatta tarji'a sehingga mulai pasara mar'ah ila baitihi daka compokna zauj au tatuba ataba atabat pasara zaujah. Termasuk kewajibannya perempuan yaitu tidak keluar rumah kecuali dengan izin. Ketika dia keluar rumah tanpa izin, suami memang keberatan dengan keluarnya istrinya tersebut, maka malaikat akan memberikan laknat. Laknat itu doa untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Malaikat itu berdoa untuk dijauhkan dari rahmat Allah sehingga perempuan itu pulang ke rumahnya atau dia bertaubat. Wa qala banadabu pasar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau amartu saking marenta akaula ahad dan dak kasetong orang an yasjuda dak kutu asujud pasar ahad li ahadin dak ka orang lain la amartu maka yakti marenta kaula al mar'ata da ka orang bini antas juda da qatu asujud pasara ma li zaujiha da kalakena mar'ah min aumi haqqihi dari aku ngahakna zauj alaiha atas mar'ah. Rasulullah bersabda, kok seandainya seseorang ini harus bersujud terhadap orang lain, maka niscaya perempuan ini wajib bersujud terhadap suaminya, karena saking besarnya kewajiban perempuan terhadap suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, benadabu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunul mar'a, aqrabu ma tining paling semana oleh nabad al mar'atu pasara orang bini min wajhi rabbiha dari adzatnya Tuhannya mar'ah. Idza kana panika bila idza kanat panika bila bada pasara mar'ah fi qa'ri baitiha panika bada ibunda lemah compokna mar'ah. Rasulullah bersabda, paling dekatnya seorang perempuan dari wajhi rabbiha, dari azatnya Allah dengan keridhoannya, yaitu ketika perempuan itu ada di kamar yang paling dalam. Maka itulah tempat yang paling dekat kepada Allah dengan ridhonya. Wa inna salataha ban sa'angkuna salata mar'ah fi sahni dariha amperah romana mar'ah. Afdalu panika lebih utama min salatiha etibang salata mar'ah fil masjid dalam masjid. Dan sesungguhnya salatnya perempuan di depan rumahnya, di amper rumahnya, ini masih lebih utama daripada salat di masjid. Bagi seorang perempuan. Wa salatuha adapun salatnya mar'ah fi baitiha dalam kamar mar'ah. Afdalu panika lebih utama min salatiha tempeng salat mar'ah fi sahni dariha ampera romana mar'ah. Dan salatnya di dalam kamar itu masih lebih utama daripada salat di emper-empernya rumah. Wa salatuha anapun salat mar'ah fi makhda'iha dalam kamar dalam kamar mar'ah. Jadi ada rumah, ada kamar, di dalamnya itu ada kamar lagi. Ada kamar lagi untuk sholat.
Afdalu panika lebih utama min sholatiha tibang salatnya mar'ah fi baitiha di dalam kamarnya mar'ah. Jadi salatnya perempuan di dalam kamar, kamar di dalam kamar, ini masih lebih utama daripada salat di dalam kamarnya. Semakin perempuan itu tertutup, itu semakin utama, semakin lebih afdal, semakin lebih afdal. Jadi kalau di dalam fikih itu disebutkan bahwasanya perempuan itu di dalam salat Id itu ada beberapa bagian. Ada perempuan itu yang yang boleh-boleh sajalah dia menghadiri salat Id, yaitu perempuan yang ajais, perempuan yang sudah tua yang mereka tidak dzati hayah, tua mereka tidak mempunyai kebiasaan berhias, atau tidak, kata orang Madura itu tidak mempunyai tak raja kulih gitu lah. Adapun perempuan-perempuan syabah, perempuan-perempuan yang masih muda, atau perempuan yang biasa dengan perhiasan-perhiasan yang mencolok, maka tetap walaupun itu agak tua, itu tetap tidak diperbolehkan untuk menghadiri masjid, atau itu adalah kurang baik. Bahasa kurang baik itu ada ada yakin perempuan itu menjadi fitnah terhadap orang lain, ada perempuan itu adzan akan menjadi fitnah. Ketika yakin bahwasanya perempuan dengan perhiasan-perhiasan seperti itu akan menjadi fitnah terhadap orang lain, maka dosa besar, kabair. Jadi ada perempuan berhias memakai hiasan, dan mereka perempuan meyakini dengan perhiasan yang sangat sangat mencolok seperti itu akan menjadi banyaknya laki-laki tergoda, apalagi sampai membuka auratnya. Tentunya akan banyak laki-laki yang kehilangan akalnya nanti. Maka berhias seperti itu hukumnya dosa besar. Ketika tazayyunnya itu ada adzan, maka itu adalah hukumnya makruh. Cuma ada adzanil fitnah, dia tidak yakin karena sudah semaksimal mungkin dengan perhiasan yang sangat sederhana. Sedemikian juga penafsiran ini berlaku di dalam perempuan yang menghadiri masjid. Jadi ketika menghadiri masjid itu menjadikan fitnah secara yakin, maka menghadiri masjid dengan maksudnya bukan menghadirinya, tapi bukan menghadiri masjidnya, tapi menjadikan fitnahnya itu yang tidak boleh itu. Meskipun tidak menghadiri masjid, ketika menimbulkan fitnah maka sama saja gitu. Jadi bukan hadir masjid dan hadir pasar, menghadiri pasar, tapi menjadikan fitnah itu yang yang menjadi titik hukum boleh atau tidaknya gitu.
Wal makhda' tining makhda' baitun panika kamar fil bait dalam kamar. Jadi kamar, ada kamar kecil di dalam kamar lagi, di dalam kamar. Wadzalika tining kadinta afdal lisatri karena nutupi, karena notopen, karena lebih tertutup perempuan itu. Wadzalik ban karena kadinta qala alaihi salatu wassalam, ada bahasa Kanjeng Nabi alaihi salam, al mar'ati ning orang bini auratun panika bagaikan aurat. Yakni ma yustabbahu zuhuruha, sesuatu yang dianggap kurang baik ketika perempuan itu terlalu vulgar atau jelas terhadap orang lain. Fa idza kharajat, maka bila keluar basara mar'ah istasyrafa, maka mencela atau manteng hadaka mar'ah asyaitanu basara syaitan. Jadi ketika perempuan itu keluar rumah, maka banyaklah pandangan-pandangan yang tertuju pada perempuan tersebut. Kila syaitanul insi, dikatakan bahwasanya yang dikehendaki syaitan di sini adalah ada dua, ya, syaitanul jin, ada syaitanul insi, ada setan yang halus, ada setan yang kasar gitu. Ada setan yang kasar yakni manusia yang sama dengan syaitan, karena minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada dua, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada syaitanul jinni, ada syaitanul ins. Wa qala banatahu, pasal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidan hale boleh lil mar'ah panikaikan di orang bini asyru aurat, panika ada 10 aurat. Perempuan panika ada 10, mempunyai 10 aurat. Fa idza tazawwajat, maka bila akabin pasera mar'ah satarah, maka notopen azzauju pasera laki auratan wahidah daka aurat sesetong. Jadi ketika perempuan itu sudah kawin, maka suami bisa menutupi satu aurat. Bisa menutupi satu aurat daripada perempuan. Fa'idha matat, maka bila seteh pasera mar'ah satarah, maka menutupi al-qabru ponapa kuburan al-asyara aurat dak kasabolo aurat tersebut. Ketika mati, maka seluruh aurat yang 10 itu akan tertutupi semua.